Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi kita tentang konsep Object Oriented Analysis and Design ataupun konsep dalam OOAD. Ya. Jadi di pertemuan kedua kita bahas tentang perancangan berorientasi objek. Di pertemuan ketiga adalah analisis berorientasi objek. Di dalam fasenya biasanya analisis itu berada sebelum proses perancangan dimulai. Tapi dalam materi kita balik ya. Jadi perancangan dulu, kemudian baru analisis. Ya, tidak ada masalah ya. Tapi penerapannya boleh analisis dulu ya di dalam metodologi rekayasa perangkat lunak, boleh perancangan, boleh analisis dulu, kemudian baru perancangan. Oke, kita mulai. Oke, beberapa poin yang merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis metode pengembangan sistem ya, perangkat lunak dengan konsep berorientasi objek. Yang kedua, mampu menjabarkan tahapan pengembangan sistem berorientasi objek. Yang ketiga, mampu memilih tools dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Yang keempat, mampu membuat dokumentasi pengembangan rekayasa perangkat lunak sistem berorientasi objek. Ya. Metodologi berorientasi objek. Metodologi berorientasi objek merupakan suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi berorientasi objek adalah suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Jadi dasar dari metode berorientasi objek adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks ya, melalui atau dipecah ke dalam struktur yang lebih sederhana. Ya. Karakteristik metode berorientasi objek. Yang pertama, cara kerja yang sistematis untuk mengerjakan tahap analisis berdasarkan pendekatan objek. Yang kedua, ada kumpulan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan analisis tersebut. Yang ketiga, mempunyai urutan-urutan aktivitas, teknik, dan alat bantu tools tertentu untuk memodelkan, mendokumentasikan hasil dari setiap aktivitas. Analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek merupakan investigasi masalah untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mendefinisikan objek-objek
atau konsep-konsep yang ada di ruang masalah. Analisis ini merupakan proses untuk menentukan objek-objek potensial yang ada dalam sistem dan mendeskripsikan karakteristik dan hubungannya dalam sebuah notasi formal. Tujuan dari analisis berorientasi objek. Yang pertama, memahami masalah dan memahami permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua, mengungkapkan apa yang harus dikerjakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai atau pengguna. Yang ketiga, mengetahui ruang lingkup produk ataupun product space atau product scope dan pengguna yang akan menggunakan produk tersebut. Tahapan analisis berorientasi objek. Yang pertama, mempelajari permasalahan. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna atau pemakai atau klien atau user. Yang ketiga, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model-model atau gambar-gambar dengan memanfaatkan metode dan teknik analisis tertentu. Yang keempat, mendokumentasikan hasil-hasil analisis, misalnya Software Requirement Specification atau SRS. Untuk apa kita memerlukan dokumentasi terhadap spesifikasi kebutuhan satu perangkat lunak? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa scope ya tadi yang disebut di sini sebagai product space atau product scope ya itu tidak ataupun dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Ya, dengan dasar bahwa scope yang merupakan spesifikasi satu software untuk diimplementasikan itu sudah tercatat dan sudah terdokumentasikan sehingga tidak dapat diubah dengan mudah. Mempelajari permasalahan. Mempelajari permasalahan di sini kita sebagai developer, ya, software engineer perlu untuk memahami apa yang menjadi problem yang harus diselesaikan melalui desain perangkat lunak yang akan dibangun. Menentukan kebutuhan pemakai. Rekayasa perangkat lunak terdapat dua jenis secara umum, yaitu generic product dan user requested product. Ya, atau generic product ini adalah produk yang kebutuhannya datang dari publik, ya, tidak ditentukan oleh spesifik pemakai atau spesifik pengguna atau spesifik user. Requested product, ya, yaitu produk yang diminta oleh spesifik pengguna atau spesifik pemakai, ya, di mana hal ini perlu untuk dikawal atau dikendalikan, dikontrol, karena setiap pengguna ya terkadang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga kebutuhan pengguna dapat berubah berulang kali ya tanpa dapat dikendalikan ya. Maka oleh sebab itu diperlukan adanya dokumentasi ya, Software Requirement Specification ataupun SRS. Mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model-model atau gambar-gambar dengan memanfaatkan metode dan teknik analisis tertentu. Misalkan ada kebutuhan fungsional, maka dapat digambarkan dengan model-model dalam bentuk
diagram, ya. Sehingga mudah untuk dimengerti dan dimengerti oleh tim teknis maupun oleh si pengguna itu sendiri. Yang terakhir, mendokumentasikan hasil analisis, ya. Dari analisis masalah, kemudian kebutuhannya sudah ditentukan, model desainnya nanti seperti apa, kemudian didokumentasikan dalam satu dokumen yang disebut sebagai SRS atau Software Requirement Specification. Metode analisis berorientasi objek ada beberapa. Yang pertama ada metode Rumbaugh. Yang kedua ada metode Bush. Yang ketiga ada metode Schler-Mellor. Yang keempat ada metode Coate and Jordan. Yang kelima ada metode Jacobson. Dan yang keenam ada metode Willbroek. Metode analisis secara umum, pertama, menentukan kebutuhan pemakai untuk sistem berorientasi objek. Jadi harus diidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi kelas dan objek. Dari kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan sistem, kemudian diidentifikasi ya mana kelasnya dan mana objek. Kemudian identifikasi atribut dan layanan. Untuk menjelaskan siapa kelas dan objeknya, maka perlu didefinisikan, identifikasi ya, apa saja atribut yang melekat pada kelas atau objek yang sudah diidentifikasi. Dan layanannya apa, ya, fungsinya. Yang keempat, mendefinisikan struktur dan hierarki. Yang kelima, membuat model hubungan objek. Yang keenam, membuat model perilaku objek. Ya. Yang model-model ini dapat direpresentasikan dengan membuat diagram. Contoh membuat model hubungan objek dapat direpresentasikan dengan model relasional. Ya, kemudian membuat model perilaku objek dapat diwakilkan dengan direpresentasikan dengan diagram yang merepresentasikan behavior. Ya, contoh hubungan objek ya bisa dengan menggunakan kelas diagram. Ya. Kemudian membuat perilaku model bisa diimplementasikan dengan dengan state chart diagram. Ya, state chart diagram. Kita break dulu ya, Azam. Oke, ya. Tahapan pengembangan sistem berorientasi objek. Ada 4 tahapan pengembangan sistem berorientasi objek, ya, pengembangan rekayasa perangkat lunak dengan konsep object oriented, ya, object oriented analysis, object oriented design, object oriented programming. Ya, jadi yang pertama, inception. Merupakan tahapan perencanaan atau business cases. Nah, di sini business case is identified. Direncanakan. Yang kedua adalah elaboration. Merupakan tahapan di mana dilakukan analisa dan perancangan sistem secara mendalam. Yang ketiga, construction. Tahapan ini terfokus pada pemrograman
dan pekerjaan teknis untuk membuat sistem. Yang keempat, transition. Tahapan ini merupakan pemasangan dari sistem yang sudah jadi. Workflow pengembangan sistem berorientasi objek yang pertama ada business modeling. Yang kedua, requirement. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, design. Yang keenam, implementation. Yang kelima, implementation. Yang keenam, testing. Yang ketujuh, deployment. Yang kedelapan, project management. Yang ke-9 configuration and change management. Yang ke-10 environment. Oke, workflow pengembangan sistem berorientasi objek dari mulai dari pre-development, ya, produknya belum ada, ya, kemudian dibuat bisnis modelnya, direncanakan, nanti akan dibuat seperti apa, kemudian dicek kebutuhannya apa, diidentifikasi kebutuhannya apa, dianalisis, kemudian dibuatlah desain. Ya, desain ini dalam bentuk diagram, ya, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, state chart diagram, kemudian diimplementasikan, ya, ke dalam pemrograman, ya, kemudian diujikan, ya, dan deployment. Setelah diujikan dan semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan, ya, telah memenuhi standar kebutuhan yang diminta, maka deployment, ya. Tempatkan sistem ataupun software atau perangkat lunak yang sudah dibuat, kemudian ditempatkan di dalam server, ya, kalau yang online, ataupun dalam infrastruktur yang sudah ditargetkan. Ya. Kemudian project management. Ya. Kemudian project management. Siapa yang sumber daya yang akan mengelola project dari awal sampai dengan project itu selesai, ya, sampai tahap maintenance, ya, kemudian configuration and change management. Misalnya setelah serah terima, kemudian konfigurasinya nanti seperti apa, dari project management bisa jadi akan dialihkan pengelolaannya kepada timnya pengguna. Kemudian environment, servernya, ya, database-nya, ya, atau lingkungan sistem tempat di mana sistem itu akan diinstal, ya, harus menjadi pertimbangan. Demikian materi tentang analisis berorientasi objek. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar, ya. Kemudian saya akan merespon apabila saya sudah secepat mungkin akan memberikan respon, ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ya, selamat berakhir pekan. Ya, selamat beristirahat, selamat belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.